Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza dengan NIM terakhir 146, kelas 4E, program studi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan mereview 5 penelitian komunikasi organisasi dengan judul dan juga teori yang berbeda-beda untuk penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah komunikasi organisasi oleh dosen pengampu Ibu Ade Rina Farida. Baik, saya akan mereview yang pertama, yaitu dari skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta oleh mahasiswi yang bernama Dina Adiniyah pada tahun 2022. Jadi skripsinya itu berjudul Pola Komunikasi Organisasi antara Pimpinan Asing dan juga Karyawan Lokal, yang mengambil studi kasus di PT Jail Medical Global Indonesia. Nah, skripsi ini itu melatar belakangi mengenai perbedaan budaya dan juga bahasa yang terjadi antara pimpinan asing dan juga karyawan lokal. Jadi hubungannya itu menciptakan adanya kompleksitas komunikasi di organisasi multinasional. Jadi penelitian ini itu ingin memahami bagaimana pola komunikasi yang terjadi dan juga hambatan yang muncul. Terus rumusan masalahnya itu membahas mengenai bagaimana pola komunikasi antara pimpinan asing dan juga karyawan lokal sebagai sistem sosial, dan juga membahas mengenai hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi itu apa aja, yang muncul apa aja, dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap elemen sistem sosial seperti interdependensi dan juga keterbukaan. Terus teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori sistem sosial yang diperkenalkan oleh Katz dan juga Ken, di mana teori ini tuh menekankan tentang interdependensi, terus penyesuaian dan juga keterbukaan dalam sistem organisasi. Terus metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi paradigma post-positivistik, dan juga ada metode kuantitatif dari studi kasus tersebut, dan juga ada teknik wawancara, serta ada analisis reduksi data. Terus hasil dari skripsi ini atau penelitian ini itu adalah interaksi sosialnya dan juga kerjasama yang efektif. Nah, interaksi sosial sama kerjasama yang interaktif ini itu berkembang melalui adanya komunikasi. Nah, jadi hambatan yang ada atau yang muncul serta tujuan itu hambatannya itu dapat diatasi, serta tujuan daripada organisasi itu dapat tercapai. Selanjutnya, review yang kedua, penelitian komunikasi organisasi dari Jurnal Riset dan Komunikasi atau Jurkom, yakni dari Universitas ST IKOM LSPR di tahun 2019 oleh mahasiswi yang bernama Rizky, Baby, dan juga Melinda, dengan judul penelitian yaitu pengaruh komunikasi internal terhadap motivasi kerja pegawai Biro Humas Kementerian Perindustrian. Adapun latar belakang yang melatar belakangi jurnal ini adalah komunikasi internal yang efektif yang dianggap penting dalam membentuk motivasi kerja pegawai Biro Humas di Kementerian Perindustrian ini. Jadi untuk mendukung kerja di dalam organisasi. Jadi rumusan masalahnya itu membahas mengenai gimana komunikasi internal ini dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai dan seberapa besar sih pengaruhnya ini. Terus teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi organisasi, yaitu dengan pendekatan hubungan antara variabel X atau variabel komunikasi dengan variabel Y, yaitu motivasi. Dan metodologi yang digunakan adalah metodologi kuantitatif, yaitu memakai survei. Jadi survei di sini itu menghasilkan jumlah atau totalnya itu ada 57 responden dengan survei Likert atau analisis statistika dengan regresi dan juga korelasi, menghitung regresi dan korelasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komunikasi internal ini terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Jadi jumlahnya itu di hitungan statistikanya
R-nya atau range-nya itu 0,748 dan juga kontribusinya sebesar 56% yang dimana ini bisa diasumsikan sebagai signifikan dalam komunikasi internalnya. Jadi komunikasi internal ini dapat terbukti secara signifikan. Selanjutnya, penelitian yang ketiga, saya akan mereview penelitian dari skripsi UMN Universitas Multimedia Nasional oleh mahasiswi bernama Livinka Teresia, yaitu skripsi tahun 2017 dengan judul skripsi Peran Budaya Organisasi dan juga Pola Aliran Komunikasi dalam Efektivitas Komunikasi Pimpinan dan juga Karyawannya, dengan studi kasus PT Indofood. Nah, jadi latar belakang yang belakangi penelitian ini adalah budaya organisasi dan juga aliran komunikasi vertikal, yang dimana itu sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi di perusahaan besar, di perusahaan Indofood. Terus rumusannya yang dikaji dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, mengenai bagaimana budaya organisasi ini mempengaruhi pola komunikasi antara pimpinan dan juga karyawannya. Yang kedua, mengkaji mengenai bagaimana pengaruh pola komunikasi terhadap efektivitasnya. Terus teori yang digunakan dalam teori ini yakni menggunakan teori budaya organisasi. Jadi membahas mengenai efektivitas komunikasi di dalam organisasi serta konsep aliran komunikasi vertikal, atas bawah, komunikasi atas bawah. Terus metodologinya memakai metodologi kualitatif dan juga paradigma positivistik, serta studi kasusnya tadi PT Indofood dengan beberapa teknik, yaitu ada teknik wawancara, terus teknik observasi dan juga dokumentasi. Nah, hasil penelitian dari skripsi tersebut ini yakni di mana budaya organisasi dan juga komunikasi dua arah itu memiliki iklim yang terbuka, di mana iklim terbuka ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi internal. Selanjutnya, yang keempat, saya akan mereview penelitian komunikasi organisasi dari jurnal Universitas Negeri Surabaya, dari jurnal mahasiswa yang bernama Dwiarko Nugroho Seno dan juga mahasiswi bernama Prastiwi Widiarni. Jadi jurnal ini terbit pada tahun 2023 dengan judul Emotional Intelligence dan Komunikasi Organisasi Terhadap Teamwork. Jadi adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini adalah efektivitas kerja tim dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi organisasi dan juga kecerdasan emosional pegawainya. Jadi penelitian ini tuh menguji hubungan kedua faktor tersebut terhadap efektivitas kerja tim. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama mengaji tentang kecerdasan emosional yang mempengaruhi efektivitas kerja tim. Terus yang kedua, apakah komunikasi organisasi mempengaruhi efektivitas kerja tim? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh bersama antara emotional intelligence dan juga komunikasi organisasi terhadap efektivitas kerja tim. Selanjutnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori emotional intelligence dari Salovey dan juga Meyer yang dikembangkan oleh Goldman. Jadi penelitian ini selain memakai teori juga memakai konsep, di mana memakai konsep komunikasi organisasi yang mendukung efektivitas kerja dalam sebuah organisasi. Terus juga metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan responden sebanyak 91 dari pegawai salah satu perusahaan gitu. Juga memakai analisis regresi linier yang berganda SPSS. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, emotional intelligence ini secara signifikan dapat memprediksi efektivitas kerja tim. Terus yang kedua, komunikasi organisasi ini secara signifikan itu mempengaruhi efektivitas kerja tim. Dan yang ketiga, hasil penelitiannya yaitu kecerdasan emosional dan komunikasi organisasi ini secara bersama dapat memprediksi efektivitas kerja tim. Selanjutnya, penelitian yang kelima, saya akan mereview jurnal Socios dari Nabila Ahlakania, di mana jurnal ini terbit pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Pola Komunikasi Organisasi Terhadap
motivasi kerja pegawai di kantor Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Jadi ada pun latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini, yakni motivasi kerja pegawai publik itu sangat dipengaruhi pada pola komunikasi internal. Jadi penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Terus rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu sejauh mana pola komunikasi organisasi dapat mempengaruhi motivasi kerja pegawai. Terus teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Hierarchy of Needs oleh Maslow. Jadi teori ini itu membahas mengenai 5 kebutuhan motivasi yang digunakan sebagai indikator utama. Terus metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metodologi kuantitatif deskriptif. Jadi metodologinya ini membutuhkan respon sebanyak 40 pegawai, responden 40 pegawai, menggunakan instrumen skala Likert, yaitu juga menggunakan analisis korelasi dan juga determinasi. Terus hasil penelitian dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa komunikasi organisasi ini berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Sekian review 5 penelitian komunikasi organisasi dari judul dan juga teori yang berbeda-beda oleh saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.